Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menikmati ibadah doa malam. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala hal yang Kau berikan atas hidup kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kiranya Engkau berkati apa yang kami lakukan pada hari ini, sehingga itu semua memuliakan nama Bapa. Dan kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Mari bersama-sama angkat suaramu, angkat sorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, yeay. Sebab dialah perisai kita, dialah pelindungan kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Everybody say, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku imanku, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Mari dengan lebih sungguh kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau nyanyikan dengan lebih sukacita lagi. Amin. Mari bersama katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku tenang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Yes, Kau meneguhkan langkah kami Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Mari dengan suara yang paling keras katakan, Tuhan Kau perisai. Lewati badai akan ku goyah. Imanku tetap takkan ku ragu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Iman kami tetap teguh padamu Yesus. Mengikuti-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Mari bersama angkat suaramu. Lewati badai tak akan ku goyah. Jadikan ini doa kita yuk. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai takkan goyah. Akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Sekali lagi katakan, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Dia perisai, Dia kemenangan kita. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya Yesus. Terimalah sembah kami Tuhan, terimalah pujian kami Yesus.
siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu dengan lebih dalam lagi Yesus. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Karena hanya Engkau-lah teman setia kami Yesus. Kau sahabat sejati kami Tuhan. Mari bekerjalah Tuhan di tempat ini Yesus, di hati kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu mengerti hati-Mu Yesus. Berjalan dalam kuasa-Mu. Bertahtalah Tuhan di tempat ini Yesus. Bertahtalah di hati kami Tuhan. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu Yesus, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah. Ini hati kami Yesus.
bertahtalah Tuhan dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus beracaralah dalam hati kami Tuhan, satu persatu Yesus. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Angkat suaramu, katakan Tuhan Yesus baik. Mari jangan ada yang berdiam diri, katakan haleluya. Angkat sembahmu, angkat suaramu, serukan Dia, Tuhan Yesus baik. Buat segala kemurahan-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yes, hati kami Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Yesus. Sebab Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Yesus. Kami sadar Tuhan, bukan karena kuat kami, itu semua karena kemurahan-Mu Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. mari katakan terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, Mari serukan thanks Jesus semua berkat untuk segala kemurahan dan kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik, teramat baik kami. Pada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu.
dari dalam hatimu katakan, aku ada. Amin. Yes, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus. Yes, thanks Jesus. Sekali lagi katakan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah kami, Allah yang hidup Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang setia, Allah yang mulia, takkan pernah tinggalkan kami. Haleluya. Rapakasindala ramalangkanu. Haleluya. 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 Terima kasih. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Sungguh kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, kami merasakan itu semua karena kasih-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu, bahkan karena penyertaan-Mu itu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dalam kami melewati masa-masa ini, sungguhlah tidak mudah, tapi kami percaya, kami punya Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji, bahkan Allah yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan penuh kerinduan, melalui pujian dan bahkan sembah kami ini. Kami percaya hadirat-Mu itu telah melawat bahkan menjamah setiap kami. Urapan-Mu yang baru itu turun ke atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pujian dan sembah kami ini, nama Tuhan diberkati, bahkan disenangkan dan dimuliakan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami. Biarlah melalui firman-Mu yang baru ini boleh menguatkan hati kami, menasihati kami, bahkan mengubahkan kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kami percaya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang merindukan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada hari-hari ini, saya tetap berdoa kiranya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan damai sejahtera daripada Tuhan selalu memelihara hati dan kehidupan setiap kita. Amin. Mari pada kesempatan yang indah ini saya tidak akan memperpanjang kata saya. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang saya kasih tema yaitu stress free in pandemic, atau bebas dari stres di masa pandemi.
Mari langsung saja kita buka Alkitab yang kita punya dalam Mazmur 13 ayat yang kedua. Mazmur 13 ayat yang kedua. Saya akan bacakan Mazmur 13 ayat yang kedua, berbunyi demikian. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melihat Mazmur 13 ayat yang kedua ini, di situ dikatakan berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Ini menandakan pemazmur mengatakan dan menuliskan, ini menandakan bahwa orang berada dalam kondisi persoalan, dia berada dalam situasi yang ada dalam kehidupannya, di tengah-tengah persoalan yang cukup amat sangat berat. Mungkin sampai-sampai dia kehilangan semangat, dia bersedih hati, dia tawar hati, dan dia bertanya serta merasa, apakah Allah itu ada dalam kehidupannya? Apakah Allah masih ada dan hadir menyertai kehidupannya? Makanya di situ dikatakan berapa lama lagi? Itu sama halnya dengan kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Banyak orang berkata, ini masa pandemi sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya. Dan banyak orang ketika menjalani kehidupan kita yang baru ini, banyak ada tantangan persoalan yang baru, banyak ada masalah yang baru, banyak ada situasi-situasi yang baru yang gak pernah kita pikirkan dan kita harus jalani di masa seperti ini. Lalu kemudian banyak orang itu berkata, pada masa ini mungkin saudara mengalami masalah di tengah keluarga saudara, saudara mengalami masalah bisnis saudara, saudara kehilangan beberapa usaha yang selama ini saudara bangun bertahun-tahun. Lalu kita berada dalam masa kondisi krisis ini, krisis global, lalu kemudian saudara kehilangan beberapa usaha saudara. Mungkin saudara itu berpikir nanti ke depannya ekonomi akan jadi seperti apa. Lalu kemudian saudara mulai berandai-andai. Nanti bagaimana kalau bisnis ini mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Padahal sekarang ini cukup amat sangat rugi. Ke depannya akan jadi seperti apa. Lalu kemudian saudara berkata mungkin saudara kehilangan orang yang saudara cintai. Atau mungkin saudara mengalami ekonomi yang gak tahu harus bagaimana. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan yang kunjung terus terjadi di kehidupan kita. Terutama di masa pandemi ini. Banyak orang berkata ini cukup sulit dan cukup sukar. Karena kalau kita lihat ke belakang, ya kan, situasi yang seperti ini itu tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Tidak pernah pikirkan oleh banyak orang, tiba-tiba jadi seperti ini. Lalu kemudian, saudaraku yang kasih Tuhan, orang mulai berkata dan orang mulai sadar. Seperti yang Mazmur katakan, orang mulai berkata, berapa lama lagi aku harus tinggal dalam situasi seperti ini? Kalau orang sedang berada dalam situasi yang menyenangkan dalam kehidupannya, orang sedang berada dalam situasi yang enak dalam hidupnya, orang pasti akan menikmati, saudara. Tapi ketika Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupannya, Tuhan izinkan saudara harus kehilangan sesuatu yang engkau cintai, atau saudara berada dalam situasi yang cukup sulit dalam kehidupan saudara, saudara harus kehilangan apa yang saudara punyai, sebagian yang saudara harapkan dalam kehidupan saudara itu harus Tuhan ambil. Dalam masa-masa yang seperti ini, kita dalam masa yang tidak nyaman, masa yang tidak enak, masa di mana kita harus menunggu, masa di mana kita berada dalam musimnya Tuhan, bahwa kita itu harus menunggu, itu sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak. Makanya banyak orang berkata, berapa lama lagi? Berapa lama lagi ini akan berakhir? Berapa lama lagi pandemi ini akan segera berakhir? Berapa lama lagi masalahku ini kunjung selesai? Ini situasi yang tidak gampang, saudara yang kasih Tuhan. Orang menjadi tidak sabar. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi musim buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita itu jadi tidak sabar.
Tapi mari kita belajar, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, mungkin orang tidak sabar, orang menjadi stres, orang jadi bingung harus ngapain. Lalu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mari kita belajar dari Daud. Ketika Daud itu mengalami hal yang serupa, waktu Daud itu bermasalah dengan Saul, Daud harus menghindar dari Saul. Lalu kemudian ketika Daud dikejar Absalom, anaknya sendiri, Daud juga harus menghindar, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau saudara berada dalam posisi Daud pada waktu itu, Daud sedang mengalami masa yang serupa dengan kita. Masa di mana dia mengalami situasi yang tidak enak. Masa di mana dia mengalami situasi yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Itu situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak enak. Sampai ia berkata, berapa lama lagi Tuhan aku harus berada dalam penderitaan ini. Berapa lama lagi aku harus bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku itu meninggikan diri di atasku. Ini orang yang merasa bahwa ketika mereka mengalami kehidupan yang berat dalam hidupnya, dia merasa bahwa Allah itu tidak ada. Orang berkata berapa lama lagi, ini yang sering kita ungkapkan ketika kita berada dalam situasi yang buruk, kita berada dalam situasi yang susah, apalagi di masa pandemi ini tiap hari berbagai macam masalah yang baru itu kunjung terjadi dalam kehidupan kita. Kadang orang itu stres, berat, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan. Orang jadi bingung, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar kepada Daud. Apa yang Daud lakukan ketika dia itu mengalami situasi yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Daud menjadi stres dan Daud tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita itu bebas dari stres di masa pandemi ini. Ada 2 poin yang saya ambil. Bagaimana caranya kita itu bebas dari stres di masa pandemi. Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang mau bebas dari stres itu harus belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kenapa kok kita harus andalkan Tuhan sepenuhnya? Mari kita buka Alkitab yang kita punya dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melalui masalah yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, entah ini masalah yang gak enak, kita menjadi stres, lalu kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan ini akan terjadi? Stres ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita itu belajar andalkan Tuhan sepenuhnya. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Yang Daud lakukan ketika Daud itu berada dalam situasi yang seperti ini, Daud itu berdoa, Bapak Ibu. Daud itu berdoa. Karena apa? Orang yang berdoa itu secara tidak langsung, dia itu memiliki sikap yang berkomunikasi antara kita dengan Allah. Orang yang berdoa itu orang yang menandakan sikapnya itu memiliki komunikasi antara kita dengan Allah. Kita itu anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang hebat. Jadi kita itu harus punya relasi, hubungan kita, keintiman kita antara kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa. Kalau kita mau bebas dari stres, kita mau lepas dari stres di masa pandemi ini, mari kita itu belajar berdoa. Mari kita belajar, kita tundukkan, kita tekuk kaki kita belajar sujud di altarnya. Kita nantikan Tuhan, kita cari wajahnya. Mari kita komunikasikan hidup kita, apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi. Mari kita belajar berkomunikasi antara kita dengan Allah. Lalu yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita itu berdoa, doa itu menandakan bahwa kita itu memiliki sikap agar kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita.
Kalau kita mau bebas dari stres, caranya kan berdoa. Berdoa itu kita komunikasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang berdoa itu secara tidak langsung dia itu memiliki sikap untuk belajar mengerti agar kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Kalau kita melihat doa Bapa kami, saudaraku yang kasih Tuhan, doa Bapa kami kan Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Ketika kita berdoa, kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita rencanakan, kita tahu apa yang kita impikan. Tapi ketika kita belajar berdoa, kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, secara tidak langsung kita itu memiliki sikap bahwa ketika kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Walaupun kita banyak rencana, kita banyak impian, kita banyak apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan ini. Tapi kita harus percaya, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal mencatat seperti itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Makanya kita harus belajar bagaimana kita itu memiliki sikap agar kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Itu yang ketiga. Orang yang berdoa, selain kita berkomunikasi antara kita dengan Allah, orang yang berdoa memiliki sikap kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidupnya. Yang ketiga adalah ketika kita berdoa, kita itu memiliki sikap yang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 142 ayat yang kedua. Kenapa kok orang berdoa itu memiliki sikap mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Mazmur 142 ayat yang kedua, di situ dikatakan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Lalu kemudian dalam Mazmur 102 ayat yang pertama, di situ juga dikatakan, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah, lesu, dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mau bebas dari stres di masa-masa pandemi ini, kita itu dengan berdoa, kita itu harus memiliki sikap untuk kita itu belajar mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Banyak orang ketika dia berdoa, dia cuman hanya sekedar berdoa, oh Tuhan terima kasih atas hari ini sungguh luar biasa, Tuhan memberkati kami dengan banyak macam hal dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar ketika kita berdoa, kita itu belajar curhat sama Tuhan. Mari kita belajar curahkan hati kita. Makanya banyak orang berkata ketika berdoa, jangan kita berdoa cuman 1, 2, 3 kali. Tapi mari kita berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Makanya orang sering mengatakan push, pray until something happen. Yang orang lupa dan orang tidak sadari, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika mereka berdoa, mereka itu nggak tahu bagaimana caranya supaya ini dapat selesai. Tapi mari kita belajar berdoa sampai sesuatu itu terjadi dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Selain kita itu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, yang terakhir berdoa itu memiliki sikap seruan dalam kesesakan. Ketika kita mengalami situasi yang berat terjadi dalam kehidupan kita, kita mengalami situasi yang tidak mudah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara stres, mungkin saudara nggak ngerti, nggak nyaman dengan kehidupan saudara hari-hari ini. Saudara tinggal dalam ketakutan, saudara tinggal dalam kebingungan, saudara tinggal dalam tawar hati dan nggak tahu harus ngapain. Tapi ketika kita belajar berdoa, kita itu memiliki sikap seruan hati kita dalam kesesakan. Mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang 26.
Di situ dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara nggak ngerti harus berdoa bagaimana kepada Tuhan, harus berkata seperti apa, mencurahkan isi hati seperti apa kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, semuanya nggak kebetulan. Mari kita belajar berdoa, tiap hari kita cari wajahnya, mari kita sujud di altarnya, kita cari hadirat Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, walaupun kita tidak tahu apa yang kita doakan, tapi mari kita percaya, walaupun kita seakan-akan tidak melihat, walaupun seakan-akan kita tidak tahu, tapi mari kita percaya, walaupun kita tidak melihat, tapi Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Mungkin saudara hari-hari ini nggak tahu apakah Tuhan ada menyertaiku. Tapi yang perlu kita tahu, yang harus kita lakukan, mari kita berdoa dan kita memiliki sikap hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, tapi mari kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Walaupun kita tidak melihat, kita harus percaya bahwa ada tangan Tuhan yang sepenuhnya ada di tengah-tengah kita. Itu yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita harus belajar andalkan Tuhan sepenuhnya. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya kita itu bebas dari stres di masa pandemi. Kalau yang pertama kita itu harus andalkan Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, untuk kita bebas dari stres di masa pandemi ini, yaitu kita harus belajar tetap semangat. Kalau kita lihat dalam Amsal 18 ayat yang ke-14, mari saya rindu dimanapun saudara berada, kita buka dan kita lihat Amsal 18 ayat yang ke-14, kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang ngasih Tuhan, di masa pandemi ini banyak orang stres, banyak masalah yang cukup sangat amat menyulitkan orang hari-hari ini. Banyak masalah-masalah yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi. Lalu saudara berkata, ini adalah situasi yang tidak nyaman dalam hidupku. Mau gerak ke sana susah, mau bikin ini itu juga berat. Lalu kita tidak tahu harus ngapain. Lalu saudara merasa kayaknya mau ibadah pun juga bagaimana? Tapi mari dalam situasi yang seperti ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar membangun iman kita. Kita belajar membangun rohani kita. Supaya kita semakin hari, iman kita bertumbuh semakin kuat. Roh kita semakin perkasa. Roh kita semakin ditumbuhkan oleh Tuhan. Untuk kita itu memiliki sikap percaya bahwa kita harus tetap semangat. Karena Amsal mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi apa yang saudara lalui hari-hari ini, mungkin itu berat dalam kehidupan saudara. Saudara mulai tawar hati, saudara mulai berat. Tapi mari kita itu belajar di masa pandemi yang susah ini, di masa pandemi yang tidak tahu kapan harus selesai, berapa lama lagi. Tapi mari kita percaya kita harus mempunyai semangat yang baru. Tetap semangat di dalam Tuhan. Karena saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin saya melihat satu buah survei yang dilakukan oleh CEO dalam Fortune 500 atau Fortune 500, itu menunjukkan bahwa lebih dari 50% CEO perusahaan besar itu memiliki rata-rata nilai C ketika mereka kuliah. Ini survei membuktikan demikian. Lalu kemudian hampir 70% dari seluruh presiden Amerika Serikat hanya mencapai peringkat menengah ke bawah di kelasnya presiden Amerika, hampir 70%. Lalu yang terakhir, lebih dari 50% pengusaha besar
di Amerika Serikat tidak menyelesaikan kuliahnya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang yang tampak biasa-biasa saja ini mampu mencapai hal-hal besar dalam kehidupannya? Yaitu orang ini itu memiliki yang namanya semangat. Karena Nelson Mandela itu pernah berkata demikian, saudara. Zaman ini tidak akan berakhir karena kejahatan, tetapi disebabkan oleh kurangnya semangat. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kita melalui kehidupan kita pandemi ini, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah sharing firman Tuhan untuk kita itu belajar bersyukur di masa-masa sukar. Kalau kita sudah belajar bersyukur di masa-masa sukar, yang kali ini kita itu harus belajar untuk tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Lalu mungkin orang tanya, lalu bagaimana caranya supaya saya itu memiliki semangat di tengah penderitaan? Saya menemukan 3 hal, saudara. Bagaimana caranya kita itu memiliki semangat yang baru supaya kita tetap semangat, bebas dari stres, menjalani kehidupan kita di masa pandemi ini. Mari kita lihat yang pertama, semangat itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita bertanya bagaimana caranya supaya kita semangat? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau semangat, semangat kita itu datangnya dari Tuhan. Mari kita lihat dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, perhatikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara bertanya bagaimana Pak caranya supaya kita ini menjadi semangat di tengah penderitaan. Mari kita itu belajar bahwa semangat kita itu datangnya dari Tuhan. Karena semangat yang datangnya dari Tuhan adalah semangat yang sempurna. Semangat yang datang dari Tuhan itu membangkitkan roh kita. Semangat yang dari Tuhan itu memampukan kita untuk kita itu menjalani kehidupan ini, menghadapi persoalan, menghadapi cobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana, tapi kita tetap semangat. Ini semangat yang dari Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita boleh hidup, keluarga kita sehat, kita bisa hidup tiap hari tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semuanya kemurahan Tuhan. Lalu kita bisa bersuka cita, walaupun kita mengalami persoalan yang cukup berat hari-hari ini, masalah yang tidak kunjung selesai. Mungkin sudah 7 bulan masalahnya nggak makin reda, makin parah. Tapi kalau kita jadi semangat, kita masih bisa bersuka cita, kita masih bisa hidup dalam damai sejahtera. Hidup kita boleh merasakan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Itu artinya Tuhan masih memelihara hidup kita. Itu semangat yang dari Tuhan turun ke atas kita. Itu yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan. Sekarang poin B. Setelah semangat itu datangnya dari Tuhan, bagaimana Pak caranya supaya saya itu dapat semangat yang baru di dalam Tuhan? Kalau yang pertama kita harus sadar bahwa semangat datangnya dari Tuhan. Yang poin B yaitu semangat datang dari dalam diri sendiri. Karena apa? Mari kita lihat dalam Kejadian 45 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, saudara, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu.
Semangat itu datangnya dari diri sendiri, saudara. Karena kalau kita melihat kisahnya Yakub, Yakub itu kembali bersemangat, kembali bersemeringah. Istilahnya orang itu kembali berapi-api, kembali bersemangat. Ketika dia itu mendengar bahwa anaknya Yusuf yang dia cintai itu masih hidup. Itu artinya menandakan bahwa semangat itu selain datang daripada Tuhan, yang kedua semangat itu datangnya dari diri sendiri. Kalau kita lihat kisahnya Daud juga, ketika Daud itu mengalami hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya, kesesakan itu terjadi dalam kehidupannya, Daud merasa tidak nyaman, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara, terjepit dan gak tahu mau ngapain. Daud itu belajar untuk dia itu menyemangati dirinya sendiri untuk menghadapi hal-hal besar, hal-hal buruk yang akan dia hadapi. Daud itu pada waktu itu dia juga sedih hati, dia juga tawar hati. Tapi yang Daud lakukan, dia itu belajar menyemangati dirinya sendiri. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kata-kata yang terakhir, saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu yang dilakukan Daud, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita mau bebas dari stres di masa-masa pandemi ini, saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami hal yang buruk, atau saudara merasa hari-hari ini hari-hari yang amat sangat berat atau paling berat dalam kehidupan saudara. Sampai saudara kehilangan semangat, saudara stres, saudara tawar hati. Tapi saya mengajak saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita belajar menyemangati diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Kita harus belajar seperti Yakub, untuk kita menyemangati diri kita sendiri. Belajar seperti Daud, ketika Daud dalam situasi yang amat sangat terjepit dalam kehidupannya. Mari kita belajar menyemangati diri kita sendiri. Selain kita tahu semangat kita datangnya daripada Tuhan, kita harus belajar bahwa semangat kita itu datangnya dari diri kita sendiri. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak motivator hebat cukup terkenal di dunia ini. Motivator-motivator dalam dunia memberikan kita semangat yang baru, kata-katanya luar biasa, kata-katanya dahsyat menyemangati kita. Tapi kalau kita, diri kita sendiri mendengarkan kata-kata demikian, lalu kita tidak merubah hati kita, kita tidak punya inisiatif untuk kita itu belajar, kita keluar dari zona kesedihan kita, menuju zona kita penuh dengan semangat, maka hal semua itu akan sia-sia. Sama halnya ketika Daud mengalami hal yang sangat terjepit dalam kehidupannya. Perhatikan kata yang terakhir dari ayat yang tadi kita baca, saudara. Di situ dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Artinya apa? Daud pada waktu itu dia ketakutan, dia bersedih hati, situasinya sangat terjepit. Tapi Daud mau belajar, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika dia dalam situasi yang terjepit dalam kehidupannya, saudara belajar untuk menguatkan hatinya. Mari kita menyemangati diri kita sendiri. Percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong. Percaya ada janji Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan bebas dari stres dalam masa pandemi ini. Sekarang yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan. Selain semangat itu datangnya daripada Tuhan, yang kedua semangat itu harus datang dari diri kita sendiri. Yang ketiga, yang bagian C, semangat itu datang dari sahabat-sahabat kita. Kalau kita tahu semangat itu datangnya dari Tuhan, kita juga sudah menyemangati diri kita sendiri. Lalu kemudian kita merasa kok kayaknya masih kurang. Saudara masih bisa cari pertolongan dari teman-teman sahabat kita. Untuk kita itu membangun semangat yang baru. Saudara harus kumpul kepada orang-orang yang memberi semangat kita lebih. Untuk kita itu semakin hari semakin kuat imannya, roh kita semakin perkasa.
Kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan ini, semangat itu kadang datang dari teman-teman kita, teman-teman dekat kita, orang circle kita, di sekeliling kita. Itu kadang bisa memberi kita semangat yang baru. Karena Ayub 2 ayat yang 11, mari kita buka Alkitab kita dalam Ayub 2 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Sua, serta Sofar, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari-hari ini, mungkin kita itu nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita masih punya sahabat-sahabat di sekitar kita yang masih bisa menyemangati kita, memberi kita ya respon yang positif dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Saudara mesti banyak bersyukur. Saudara mesti cari teman-teman yang membangun, bukan teman-teman yang mentung atau nggak nulung gitu, saudara yang ngasih Tuhan. Karena Amsal 17 ayat yang ke-17 di situ juga dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari hari-hari ini kita belajar, saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang saudara alami dalam kehidupan ini, mungkin tidak mudah. Saudara mengalami masalah ekonomi, saudara mengalami masalah bisnis saudara, atau dalam keluarga saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, yang membuat saudara menjadi stres, ketakutan, saudara menjadi tidak nyaman, lalu saudara berkata, berapa lama lagi Tuhan ini akan lepas dari kehidupanku. Tapi hari-hari ini Tuhan ingatkan kembali, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan ini dan kita stres, lalu kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan ini akan selesai. Tapi mari kita belajar, saudaraku yang kasih Tuhan. Yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bagaimana caranya? Kita harus berdoa. Karena berdoa itu kita memiliki sikap komunikasi dengan Allah. Lalu kemudian kita berdoa itu secara tidak langsung kita memiliki sikap agar kehendak Tuhan lah yang terjadi atas hidup kita. Dengan berdoa kita juga belajar mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Lalu kemudian dengan berdoa kita juga belajar dalam kesesakan kita menyatakan seruan-seruan doa kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, setelah kita belajar andalkan Tuhan sepenuhnya, yang kedua kita harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak tahu ini akan kapan segera berakhir, tapi yang kita tahu mari kita semangat, karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, kata Amsal. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mari saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang baik yang sudah kami dengar. Kami tahu dan kami sadar dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini, mungkin banyak di antara kami yang mengalami hal yang baru Tuhan. Persoalan yang baru, tantangan yang baru, ujian yang baru, bahkan cobaan yang tidak pernah kami pikirkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan dalam menjalani kehidupan ini tidak mudah. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin kami merasa berapa lama lagi kami harus melewati situasi yang tidak mudah ini. Kami tertekan Tuhan, kami tidak mampu. Bahkan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami mau belajar. Di tengah-tengah situasi dan pandemi yang tidak mudah ini, kami mau tetap belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami mau belajar, kami mau sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau terus berdoa, kami mau terus berharap. Bahkan kami mau terus menyatakan isi hati kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu sumber pertolongan kami hanya daripada-Mu. Dan kami tahu sumber pengharapan kami itu hanya daripada-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini tidaklah mudah. Ini situasi yang sulit terjadi dalam kehidupan kami. Tapi ajar kami Tuhan, untuk dalam masa-masa penderitaan kami ini,
untuk kami terus tetap semangat dalam menjalani penderitaan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang baik yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk kami terus selalu berharap kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kami mau terus arahkan hati, pikiran kami kepadamu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, ajar kami untuk kami terus belajar bahwa kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh memberkati setiap kami, menguatkan hati kami, bahkan menasihati, bahkan memperbaharui kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin.